Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Fiala Nadila dengan NPM 221506151 dari kelas PSTIC kelompok 1C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian pipo, piso, siso, dan sipo. Di sini yang pertama terdapat rangkaian pipo, di mana rangkaian ini memiliki 4 input dan juga 4 output. Inputnya ini nanti akan saya inputkan secara bersamaan dan outputnya juga akan keluar secara bersamaan ketika clocknya dalam kondisi high atau bernilai 1. Nah, untuk cara kerjanya, misal kita ambil inputannya dari angka biner 10, yaitu 01, 01. Nah, ketika rangkaiannya di run, nah di sini ketika clocknya dalam kondisi high, dia akan langsung mengeluarkan output sehingga didapatkan output 0101. Dari mana kondisi high ini bisa diketahui? Di sini ketika lampunya berwarna merah, di sini berarti clocknya dalam kondisi high atau bernilai 1 sehingga outputnya akan langsung dikeluarkan. Nah, misal di sini terdapat input yaitu 0. Nah, input ini akan masuk ke data flip-flop, disimpan di data flip-flop. Lalu ketika clocknya dinyalakan, lalu dia dalam kondisi high berwarna merah di sini. Nah, data yang di dalam data flip-flop ini akan langsung dikeluarkan sehingga menghasilkan output yaitu 0. Begitu pula dengan input yang lainnya. Nah, sekarang coba kita ganti inputannya dengan angka biner dari 9 yaitu 1001. Nah, di sini outputnya akan langsung keluar 1001. Nah, di sini kita coba ganti clocknya menjadi switch. Lalu inputannya kita ganti menjadi angka biner dari 10, 01. Di sini ketika rangkaiannya di run, lalu switchnya dalam kondisi menyala atau 1. Nah, di sini outputnya akan langsung keluar 0101. Lalu misal kita ambil angka biner dari 8 yaitu 0001. Nah, di sini ketika switchnya saya matikan lalu nyalakan lagi dalam kondisi high bernilai 1, outputnya akan langsung keluar secara bersamaan sehingga menghasilkan output 0001. Begitulah cara kerja dari rangkaian pipo. Nah, yang kedua yaitu rangkaian siso atau serial in, serial out, di mana rangkaian ini memiliki satu input dan juga satu output. Inputannya nanti akan dimasukkan secara bergantian, lalu dia akan bergeser dari data flip-flop yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke output. Dan di output ini mereka akan keluar secara bergantian, secara berurutan pula. Nah, misalkan kita ambil inputannya dari angka biner 10 yaitu 0101. Di sini kita masukkan input yaitu 0. Nah, kita nyalakan switchnya. Nah, ketika switchnya dinyalakan, di sini dia akan masuk ke data flip-flop yang pertama. Lalu kita masukkan lagi inputannya yaitu 1. Kita nyalakan lagi switchnya. Nah, di sini angkanya akan bergeser sehingga di data flip-flop yang kedua ini dia akan bernilai 0 dan angka 1 ini masuk ke data flip-flop yang pertama. Lalu kita masukkan lagi inputannya yaitu 0. Kita nyalakan switchnya. Nah, di sini dia akan bergeser lagi sehingga di data flip-flop yang ketiga ini dia akan bernilai 0. Di data flip-flop yang kedua dia akan bernilai 1 dan di data flip-flop yang pertama dia akan bernilai 0. Lalu masukkan lagi inputannya yaitu 1. Kita nyalakan switchnya. Nah, di sini dia akan bergeser lagi angkanya sehingga di data flip-flop yang keempat dia akan bernilai 0 yang langsung keluar di outputnya ini. Dan di data flip-flop yang ketiga dia akan bernilai 1. Di data flip-flop yang kedua dia akan bernilai 0 dan di data flip-flop yang pertama dia akan bernilai 1. Nah, sekarang coba kita nyalakan lagi switchnya. Nah, di sini tadi sudah muncul output yaitu 0, sekarang dia akan muncul output 1. Dan sekarang muncul output 0 lagi dan dia akan muncul output 1. Nah, seperti itu cara kerjanya.
Nah, sekarang misalkan kita gunakan angka biner lain, yaitu misalkan angka biner dari 8 yaitu 0001. Pertama kita masukkan inputannya yaitu 0. Kita nyalakan switchnya. Nah, di data flip-flop yang pertama ini dia akan bernilai 0. Lalu kita nyalakan lagi switchnya. Di data flip-flop yang kedua dia akan bernilai 0, dan di data flip-flop ke 1 dia juga akan bernilai 0. Lalu kita nyalakan lagi switchnya. Nah, di data flip-flop yang ketiga dia akan bernilai 0, di data flip-flop kedua dia akan bernilai 0, dan di data flip-flop yang pertama dia juga akan bernilai 0. Lalu kita masukkan input yaitu 1. Kita nyalakan lagi switchnya. Nah, di data flip-flop yang keempat ini dia akan bernilai 0 yang langsung muncul pada outputnya. Di data flip-flop yang ketiga dia akan bernilai 0. Di data flip-flop yang kedua dia akan bernilai 0, dan di data flip-flop yang pertama dia akan bernilai 1. Nah, ketika dinyalakan switchnya dia akan muncul outputnya secara bergantian. Nah, di sini sudah ada output yaitu 0. Kita nyalakan switchnya, dia akan muncul output 0 lagi. Kita nyalakan lagi switchnya, dia akan muncul output 0 lagi, dan kita nyalakan switchnya dia akan muncul output 1. Nah, rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian PISO atau parallel in serial out, di mana rangkaian ini memiliki 4 input dan 1 output. Inputnya ini akan dimasukkan secara bersamaan dan outputnya nanti akan dikeluarkan secara bergantian satu per satu. Untuk cara kerjanya, misal kita masukkan inputan dari angka biner 10, 01, 01. Nah, di sini input 1 di sini dia akan masuk ke data flip-flop yang pertama. Lalu dia akan diteruskan ke gerbang logika N sehingga di sini dia bernilai 1. Lalu 0 di sini dia juga akan masuk ke gerbang logika N sehingga 1 dan 0 di N-kan dia akan jadi 0, dan diteruskan ke gerbang logika OR. Lalu di sini 0 dinotkan menjadi 1, dia akan masuk ke gerbang logika N di sini. Lalu inputan 0 ini dia juga akan masuk ke gerbang logika N sehingga 1 dan 0 di N-kan jadi 0. Lalu 0 di sini dia akan diteruskan ke gerbang logika OR sehingga 0 dan 0 di OR-kan jadi 0. 0 ini dia akan masuk ke data flip-flop yang kedua. Lalu dihasilkan output 0, di sini dia akan masuk diteruskan ke gerbang logika N yang membuat di sini dia bernilai 0. Lalu 0 dari sini dia akan juga akan masuk ke gerbang logika N sehingga 0 dan 0 di N-kan menjadi 0. Lalu 0 yang dinotkan jadi 1, dia akan masuk ke sini sehingga di sini bernilai 1, dan input 1 ini dia juga akan masuk ke gerbang logika N di sini sehingga 1 dan 1 di N-kan menjadi 1. 1 ini dia akan diteruskan ke gerbang logika OR, lalu di sini 0 dan 1 di OR-kan menjadi 1. 1 ini dia akan masuk ke data flip-flop yang ketiga. Lalu 1 ini akan diteruskan lagi ke gerbang logika N di sini sehingga di sini bernilai 1. Lalu 0 dari sini dia akan masuk ke gerbang logika N juga sehingga 1 dan 0 di N-kan jadi 0. Lalu 0 yang dinotkan jadi 1, dia akan masuk ke sini, dan input 0 ini dia akan masuk ke sini sehingga 1 dan 0 di N-kan jadi 0. 0 dan 0 ini dia akan masuk ke gerbang logika OR sehingga 0 dan 0 di OR-kan menjadi 0. 0 ini dia akan masuk ke data flip-flop yang keempat, lalu diteruskan sehingga menjadi output. Nah, di sini ketika switch kita nyalakan, outputnya akan muncul satu persatu. Nah, seperti kita lihat di sini dia sudah muncul output yang pertama yaitu 0. Ketika switch dalam kondisi menyala atau dia bernilai 1. Nah, 0, 1, 0, 1. Outputnya akan keluar secara bergantian. Nah, misalkan kita ganti inputannya menjadi bilangan biner dari 8 yaitu 0, 0, 0, 1. Ketika switch dimatikan, flip-flop di sini dia akan menyimpan data dari inputan ini menjadi 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, dan di sini 1. Ketika switch dinyalakan lagi, dia akan mengeluarkan output menjadi 0, 0, 0, 1. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Sekarang mari kita coba dengan inputan yang lain. Misalkan kita inputkan dari angka biner 9 yaitu 1, 0, 0, 1. Ketika switchnya di sini dimatikan, data flip-flop di sini dia akan menyimpan
nilai dari inputannya di sini 1, 0, 0, 1. Lalu ketika switch dinyalakan lagi, dia akan mengeluarkan outputnya secara bergantian, sehingga nanti akan muncul 1, 0, 0, 1. Nah, seperti itulah cara kerjanya. Nah, rangkaian yang terakhir adalah rangkaian SIPO atau serial in parallel out. Di rangkaian ini terdapat 1 input dan 4 output, di mana inputnya nanti akan dimasukkan secara bergantian satu persatu dan outputnya akan dikeluarkan secara bersamaan. Jadi, misal kita ambil contoh inputannya dari angka biner 10 yaitu 0101. Di sini kita masukkan input yang pertama yaitu 0. Kita nyalakan switchnya. Nah, 0 di sini dia akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan input yang kedua yaitu 1. Kita nyalakan switchnya. Nah, di sini outputnya akan bergeser. 0 tadi dia akan masuk ke output yang kedua dan 1 ini dia akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan lagi inputnya yaitu 0. Kita nyalakan switchnya. Dia akan bergeser lagi. 0 tadi akan bergeser ke output yang ketiga. 1 akan bergeser ke output yang kedua. Dan 0 ini dia akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan lagi input selanjutnya yaitu 1. Kita nyalakan switchnya. Di sini outputnya akan bergeser lagi. 0 akan bergeser ke output yang keempat, 1 bergeser ke output yang ketiga, 0 bergeser ke output yang kedua, dan 1 ini dia akan masuk ke output yang pertama. Begitulah cara kerja untuk rangkaian SIPO. Nah, sekarang coba kita masukkan contoh lain. Misal kita ambil dari bilangan biner 9 yaitu 1001. Di sini kita masukkan input 1. Kita nyalakan switchnya. Nah, 1 akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan 0. Kita nyalakan switchnya. 1 akan bergeser ke output yang kedua. Lalu 0 akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan lagi 0. Kita nyalakan switch. 1 akan bergeser ke output yang ketiga. 0 akan bergeser ke output yang kedua. Dan 0 akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan lagi input selanjutnya yaitu 1. Kita nyalakan switchnya. Nah, di sini didapatkan output 1001. Misal kita coba lagi dengan input yang lain. Kita masukkan input dari angka biner dari 8 0001. Di sini kita masukkan 0. Kita nyalakan switchnya. 0 akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita nyalakan lagi switchnya. Di sini 0 akan bergeser ke output yang kedua dan masuk lagi 0 ke output yang pertama. Lalu kita nyalakan lagi switchnya. Di sini 0 akan bergeser ke output yang ketiga, lalu 0 yang berikutnya bergeser ke output yang kedua, dan 0 yang berikutnya akan masuk ke output yang pertama. Lalu kita masukkan lagi input 1. Kita nyalakan switchnya. Dan di sini dapat dilihat hasilnya 0001. Begitulah cara kerja dari rangkaian SIPO. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan cara kerja dari rangkaian PIPO, PISO, SISO, dan SIPO. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.